tawar-tawar. Kalau ada penghulu hari ini yang butek teknologi aplikasi, nah maka kesempatan belajar itu ya di Desember ini. Nah, saya mau cek dari 19 penghulu yang ada di Kabupaten Pasaman, sudah berapa yang berhasil login ke SIK SSO penghulu? Ayo, Ketua Pri-nya nggak datang ya? Ada acara pernikahan. Pak Sekretaris? 11. Yang 17 lagi? 17. CPNS 1 kan? CPNS Ahad 1. Ahad itu sudah bisa login. Kalau dia aktifkan di Simpek 5. Nah, 17 dari 11 dari 17. Berarti 6 yang belum bisa login. Kenapa tidak bisa login? Any problem? Surat kita sudah turunkan ke Pak Kakan Kemenak melalui Pak Kasibimas agar penghulu bisa login ke SSO penghulu. Minimal login dulu. Sebelum mengutak-atik, saya ingin per 31 Desember Pasaman tidak ada lagi yang tidak login. Nah, kendala satu. Bisa login, Pak. Apa? Tidak bisa login, Pak. Tidak bisa login. Kenapa tidak bisa login? Password salah perintah. Password salah. Tidak cocok nih sama password. Kalau password salah kemarin gimana caranya? Oke sebagai SSO. Nah, apa? Jadi begini. Data SIK itu SSO penghulu itu, data di SIK dan di SSO penghulu itu ditarik dari Simpek 5. Maka yang perlu diaktifkan itu dulu adalah Simpek 5. Di Simpek 5 sudah aktif? Kalau sudah aktif di Simpek 5 tidak bisa login, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Saya yakin bukan di Simpek 5-nya tidak aktif, karena dia otomatis. Dia otomatis itu. Nah, coba lagi nanti. Kalau Simpek 5-nya yang tidak bisa dibuka, ya, rekan-rekan, SIK-nya tak akan ada datanya di dalam. SSO-nya tak akan bisa dibuka, pasti password salah katanya. Tapi ketika Simpek 5-nya bisa dibuka dan dia bisa login ke dalam itu tuh, maka otomatis SIK-nya bisa dibuka. SSO penghulunya kita bisa login, bisa masuk ke dalam. Nah, kenapa kami sampaikan ini? Karena pusat itu, birokrasi kita ini kan panjang ya. Kalau turun surat dari pusat, bikin terangan staf dulu, naik ke Pak Kanwil, bla bla bla, orang berperang juga. Nah, target dari direktorat itu adalah bahwa ketika kawan-kawan sudah login di SIK penghulu, secara nasional SIK penghulu itu bisa dibuka. Berapa formasi penghulu yang dibutuhkan tambahan? Nah, hari ini kan sedang marak-maraknya pengusulan P3K penghulu. Kalau kawan-kawan tidak bisa login, berarti dia nanti akan apa? Penghulu di sana kurang. Nah, terus muncul lagi di tengah jalan nanti. Maka saya desak kawan-kawan di kabupaten kota untuk segera mengusahakan login Anda. Minimal login. Kalau sudah bisa login, nah berarti dia nanti bisa mengacak-acak. Nah, silakanlah acak-acak aja persoalan. Tidak ada persoalan hari ini. Kemudian yang kedua, tidak sinkron datanya. SK
SK-nya tidak sinkron. Banyak yang tidak sinkron, terutama yang impasing. Pasaman Barat ada yang impasing, Pasaman ada yang impasing ya. Nah, coba tengok SK-nya itu SK yang mana? Nah, mengupdate itu, mengedit itu bukan di SIK, tapi di Simpek 5. Nah, nanti dia akan berubah otomatis itu SK-nya itu. Jadi SK penghulu pengangkatannya yang terakhir itu yang dipakai. Nah, jadi itu catatan kami yang kedua tentang SSO penghulu dan SIK. Ya Pak, saya Simpek 5 udah login Pak. Bisa? Silakan dihubungi Ferry Ardianto. Nanti bisa mana tahu dia bisa di remote dari provinsi. Iya Pak. Nah, pernah dulu bisa login ke SSK? Dulu pernah Pak. Pernah. Ditukar passwordnya? Nah, itu. Password itu jangan terlalu banyak. Ya mungkin Password itu cukup satu saja. Ya, cukup satu saja. Yang diingat, contohnya tanggal lahir anak atau tanggal lahir bini, gitu kan? Atau tanggal lahir anak yang terakhir, gitu. Nah, bini terakhir ya. apa? Bini yang terakhir. Atau tanggal lahir bini yang terakhir, gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, program prioritas Kementerian Agama itu adalah revitalisasi KUA. Jadi 3, moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA. Transformasi digital dengan revitalisasi KUA ini hampir sejalan. Terutama ini kepada KUA yang SBSN. Ya, KUA yang SBSN itu siap-siap. Apalagi KUA SBSN-nya di daerah, di ibu kota kabupaten, itu siap-siap untuk SBSN 2022. Harus siap. Nah, nanti lah nak, jangan. Nah, masalahnya waktu kita terbatas ya. Waktu kita terbatas. Nah, pembinaan jabatan penghulu kebetulan hadir bersama kita bagian Subak Kepegawaian Bu Nur Hidayati. Beliau ini akan menyampaikan nanti masalah hukum ya, perpustakaan regulasi. Nah, pustaka digital. Nah, insya Allah nanti rekan-rekan kawan-kawan penghulu dan kepala KUA, kalau butuh dengan regulasi tidak perlu berselancar jauh-jauh di dunia maya. Cukup pindai aplikasi beliau. Nah, nanti akan muncul semuanya apa yang menyangkut regulasi tentang kepenghuluan, mulai dari A sampai Z yang terakhir, kan? Kalau yang terakhir kita PMA 16. Ada yang sudah PMA 16 keluar? Belum ya? Yang terakhir PMA 16. Nah, jadi nanti disampaikan sama Bu Nur Hidayati. Jadi kami, karena jam kita sampai jam 11 ini Bapak-bapak, rekan-rekan. Nah, kita cepat aja. Hilang. Namulah hafalnya. Nah, jadi ini kawan-kawan, alur utama unsur penunjang pendidikan, unsur utama pelayanan bimbingan nikah meliputi. Nah, perencanaan kegiatan kepenghuluan ini kerja siapa? Kerja siapa ini? Kerja semua penghulu ini. Ini yang namanya RKT yang saya sampaikan tadi. Nah, RKT ini ya, kawan-kawan, ini gunanya tidak untuk hanya naik pangkat. Nah, biasanya kita kan kalau naik pangkat ini bikin ya.
Sama dulu kalau tidak kena pakai awak nak BSKP tu kan. Malah kalau video pun nak pakai BSKP tu kan. Nah, ini semua harus punya. Nah, nanti 2022 ini akan berjalan ini. Dia akan seiring berjalan dengan berjalannya regulasi. Nah, seluruh penghulu itu harus punya rencana kegiatan kepenguluan satu tahun. Nah, itu nanti akan kita minta. Ini akan kita minta nanti. Kita minta melalui Kasih Bimas, melalui Pak Kemenak, itu yang dikirim itu foto PDF-nya. Foto PDF-nya. Kalau di pasaman ini ada 17, ya 17 pula foldernya nanti. Saya masukkan satu-satu gitu kan. Marasende ini barangnya, ini barangnya, ini barangnya. Indra Suherman ini barangnya, gitu kan. Sarijal ini barangnya. Saya masukkan. Nanti itu akan diadu oleh tim penilai dengan penilaian angka kredit akhir tahun. Cocok nak? Mana yang tidak terrealisasi? Mana yang dominan? Kalau masih dominan yang ini, nah berarti memang dia lebih candu kepada urusan-urusan asmara. Nah. Kemudian 2, pengembangan penghuluan meliputi koordinasi tentang perkawinan. Koordinasi ini ternyata hari ini dikasih angka kredit. Kemana koordinasinya? Ini kawan-kawan, yang poin yang kedua ini adalah penguatan jejaring lokal. Eko contoh, insyaallah form baru NR itu sedang digodok, itu akan keluar. Nah, kalau keluar nanti datang ke kantor urusan agama suratnya agar dilakukan koordinasi ke lurah, ke desa, ke nagari. Bapak dokumentasikan itu, Bapak surati itu angka kredit. Nah, tapi outputnya harus ada. Mohon maaf Bang Haji Musinin, bagi kita masih kedapatan yang 713. Aduh, itu kan. Saya suruh kemarin itu, coba dekati wali negarinya. Untuk penggunaan belangko saja itu. Nah, kemudian sosialisasi tentang perkawinan. Sosialisasi tentang perkawinan ini di mana saja yang bisa kita lakukan? Di nagari bisa, di masjid bisa, di majelis taklim bisa, di sekolah juga bisa. Jadi banyak. Tinggal ya. Di 2022 itu nanti tinggal kreatif saja. Pak KUA bentuk tim gitu kan, yuk kita sosialisasi. Tapi jangan sosialisasi perkawinan ke anak SD. Nah, kemudian bimbingan masyarakat Islam meliputi pembelajaran Bimas. Nah, ini banyak ini. Itu kemudian pembinaan masyarakat Islam. Kemudian yang kelimanya itu pengembangan profesi. Di mana dia? Pembuatan karya tulis ilmiah, penerjemahan, penyaduran buku, penyusunan pedoman dan juknis. Nah, kawan-kawan terlalu kreatif. Bagaimana juknis ini bisa sampai ke masyarakat tanpa kita pergi ke sana. Nah, jadi saya juga tidak terbayang tadi yang disampaikan Pak Kemenak untuk pelayanan integrasi buku nikah dengan kakak KTP itu diantar terima Pak Tunggul. Sekali turun aja 300.000 ya? Iya. Anggarannya. Ojek, ya. Pakai ojek. Nah, saya hari ini sedang melakukan sounding dengan Dukcapil untuk membuat payung hukumnya di provinsi. Itu nanti kita akan ada aplikasi. Aplikasi itu seperti ini kerjanya. Pemanfaatnya adalah kepala KUA, pengolahnya adalah Dukcapil Kabupaten. Aplikasi itu kerjanya kawan-kawan KUA menginput siapa yang nikah, kirim foto PDF buku nikahnya, kakaknya, gitu kan, foto buku nikah PDF itu, kemudian kakak lamanya itu, nah itu dikirim ke Dukcapil. Dukcapil itu akan ada notifikasi, hello, ada surat masuk, ada kan? Ada surat masuk. Kalau dia dihidupkan suaranya, ada surat masuk, ada pesan masuk. Nah, Dukcapil buka dari Mapa Tunggul. Ada yang akan nikah
ini bahannya, ini bahannya. Yang akan diproses Dukcapil itu apa? Kakak, KTP pemisahan kakak, dengan orang tua, kakak 1, pemisahan kakak 2, KTP 2. KTP 2, apa lagi? Cuma itu. Itu saja ya. Ya, kan kakak 1 tadi, kakak dia 1, pemisahan kakak orang tua ada 2, Tambah KTP 2. tambah KTP 2. Ya. Itu nanti dikirim dicapil melalui PDF ke KUA. KUA memprint PDF ini, langsung dimasukkan ke dalam berkas nikah, langsung diserahkan hari itu. Paham? Bagaimana dengan KTP-nya? KTP-nya itu di-print juga PDF-nya, dan KTP itulah nanti yang dia bawa ke Capil untuk mengambil KTP yang asli. Jadi tak perlu lagi. Masalahnya kakak itu sekarang tidak ada lagi tanda tangan. Tanda tangannya adalah barcode. Nah, jadi kalau seperti itu rekan-rekan bisa dijalankan, alangkah simpel pelayanan masyarakat. Nah, kalau ada di Pasaman bisa mengungkapkan ide yang seperti itu, tapi tahun 2022 bisa dia masuk di dalam penyusunan pedoman dan juknis. Kreditnya besar loh. Nah, ini sudah sering saya sampaikan pengangkatan dalam jabatan. Pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, pengangkatan promosi. Ini promosi juga yang mengangkat jabatan fungsional itu. Kalau ahli utama ini untuk 4E, 4C, 4D, 4E itu presiden. Kalau yang di bawah itu adalah pejabat yang setingkat di bawahnya, penilaian kinerja. Nah, ini sudah saya sampaikan di Padang. Penilaian kinerja kita itu terintegrasi antara SKP dan angka kredit. Apa yang ada di SKP itulah yang ada di angka kredit. Paham? Nah, terintegrasi ini termasuk keselarasan Bapak-bapak. Yang saya sampaikan tadi, kalau di SKP-nya 200 contoh penerimaan pendaftaran kena nikah 290, ternyata di dupaknya nanti 300, itu tak linier, tak linier dia. Atau contohnya di pengembang penghuluan itu bikin karya tulis di kontraknya 3, di SKP-nya 1, di hasilnya 0, itu tidak linier dia. Jadi ambillah posisi yang aman. Cukup 111. Lah kalau dapat engkau ambil. Nah, seperti. Nah, oke. Ini kita sebenarnya sudah jalan integrasi ini. Nah, kegunaan angka kredit itu rekan-rekan sama kita ketahui untuk kenaikan pangkat 1, untuk kenaikan jabatan. Nah, tugas limpah. Ini yang sering tugas limpah itu 1, apabila tidak terdapat JF yang melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatannya. Di kantor itu kita cuma 1, penghulu muda, langsung kepala KUA, langsung menghulu. Jadi dia bisa ke bawah dan ke atas. Kalau dia ambil yang di bawah, dia dapat angka 100%. Kalau 0,10 ya 0,10 dia dapat. Kalau 0,5 ya 0,5 dia dapat. Tapi kalau dia ngambil tugas limpahnya ke atas 80%. Kalau 0,10 kali 80% berapa dia dapat? Ya 0,08 gitu. Seperti itu. Nah, ternyata di KUA itu ada 2 sama-sama
mudah. Yang penting 3C 3D lah. Sama-sama penghulu mudah. Nah, ada tugas limpah ke bawah. Berbagilah. Berbagi tapi real. Karena kawan-kawan, terkhusus untuk pemeriksaan nanti itu akan ditarik datanya itu dari SIMKA. Ya, karena SSIK itu dengan SIMKA itu dia akan terintegrasi. Dia terintegrasi. Itu akan bisa ditengok betul ini yang melaksanakan yang memeriksa ini penghulu A. Itu bisa dibuka oleh TV nilai nanti. Di provinsi bisa dibuka. Jadi berbagi saja. Tapi kalau ada penghulu 3A 1, kemudian ada penghulu 3C1 atau 3D, dia ambil tugas penghulu 3A ini, penghulu pertama ini, itu otomatis nanti akan dicoret. Kenapa dicoret? Karena ada yang mengerjakan. Jadi jangan mentang-mentang kepala KUA menerima pendaftaran kepala KUA juga, gitu kan? Ya, itu sebenarnya jangan mentang-mentang kepala KUA yang menerima pendaftaran itu kepala KUA juga. Makanya N2 itu saya sering tanya ketika monet, Pak KUA, Bapak gua golongan 3D. Kemudian di sekolah yang 3B 3A, aduh, bang kok Pak KUA aja nontonkan iko. Yang menerima pendaftaran itu bukan kepala KUA, tapi penghulu pertama. Kalau ada penghulu pertama atau yang di bawahnya, kalau ada yang 3B. Karena itu akan berdampak pada begitu angka kredit nanti. Payah lu cuma membuat bukti fisik beli beko, gitu kan? Kayak payah hanya membuat bukti fisik 2 kali kan? Nah. Eko yang 80% yang KT. Kalau penghulu pertama boleh melaksanakan tugas limpah penghulu media. Tidak boleh. Hah? Tidak boleh. 23 tidak boleh. 23 tidak boleh. Tidak boleh. Kemarin kedapatan di kita. Penghulu pertama bahas bahsul masail. Kalau bahasa umum model kok nan makanan ayam itu yu jagung batum buah. Dan jagung makan. Kalau jagung tacah. Iya. Nak makanan awak. Itulah. Walaupun ilmu awak tinggal sampai ke situ, tapi nak makanan awak ada. Nak makanan awak dalam pelaporan. Nah, kemudian ada penugasan ini pasti. Kemudian, ini sudah saya sampaikan juga. Jadi tugas limpah ini intinya hanya 4 ini. 4 itu. Nah, ini titip saya ini kepada kawan-kawan. Angka kredit pelatihan berdasarkan lama pelatihan sosialisasi yang kurang dari 10 sampai 30 jam itu ada angka kreditnya 0,5. Nanti kalau dipanggil ada sosialisasi ke Padang yang kurang dari 30 jam ini, ingatkan ya, sertifikatnya Pak kasih. Enggak kenal lupa kok. Nah, sertifikatnya Pak kasih, tapi nang gini kegiatan awak ada dorong. Ikut berajang. Nah, angka kredit itu ada unsur, subunsur, butiran kegiatan, subbutiran kegiatan. Nah, itu di per KWKN saya lihat ya. Pak, dekat-dekat. Nah, ini angka minimal per tahun yang harus dikumpulkan. Jadi penghulu pertama itu wajib minimal 2,5. Penghulu media ahli muda 25, ahli media 37,5, ahli utama itu 50. Ini wajib dapat minimal dengan maksimal. Minimal. Nah maksimal ada dah. Dia teh boleh ke 5. Boleh. Jadi angko tak masuk kalau bahasanya angka cadangan. Tapi ada regulasi yang baru tu tidak boleh lebih dari 20%.
angka targetnya tu 2,5 nyawa minimal, tapi dapat dia 50, nanti akan jadi pertanyaan. Di silaunya dulu ke bawah kanciang-kanciangi kawan-kawan. Yo wana aku katanya kan. Nah, tak lebih dari 20%. Nah, angka kredit pemeliharaan. Nah, contoh yang aku contoh tadi, Indra Sherman, yang tak bisa naik pangkat terhijab tadi, setahun tu harus ahli pertama tu 10 minimal, 20, 30, kemudian 25. Awak tak mau pindah ke tempat lain, awak nak di situ juga, naik pangkat tak bisa, minimal 1 tahun itu dia harus mengumpulkan angka kredit segini. Nah, kemudian kok sanksi. Diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerja. Bapak-bapak kalau sampai tahun tidak bisa mengumpulkan angka kredit, tidak bisa naik pangkat. Nah, diberi kesempatan selama 6 bulan setelah itu untuk memperbaiki kinerjanya. Warning 1. Warning 2. Apabila tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka yang bersangkutan harus mengikuti hukum. Bapak-bapak harus dihukum lagi, uji kompetensi lagi. Apabila pejabat fungsional tidak memenuhi standar kompetensi jabatan, dapat dipindahkan ke jabatan yang lain. Tak cocok pak kau jadi penghulu dulu kau. Cocok apa kau jadi kemenak lagi. Jadi kemenak. Atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai peraturan perundang-undangan. Bapak-bapak diberhentikan jadi penghulu, dipindahkan ke pelaksana. Kemudian dalam hal tidak tersedia perlu jabatan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dengan jabatan yang lebih rendah, maka pejabat yang ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling selama 1 tahun. Nah, indah juga warning yang lampu merah yang kelima. Apabila setelah 1 tahun tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Jadi tidak ada cerita yang model petangga doh 7 tahun penghulu tidak mengusulkan dupak. Mulai 2022 tidak ada lagi. Jadi sekali. Ya. Mulai 2022 akhir tahun seluruh penghulu harus mengusulkan dupak. Nah, biasakan jabatan fungsional itu bapak-bapak di mana letaknya? Di poin yang ketiga, membuat surat pernyataan, menulis tanggal pelaksanaan kegiatan, menulis secara berkala, per semester dan per tahun. Artinya apa yang saya kerjakan saya catat. Kapan perlu selesai belangkonya, foto PDF, kemudian simpan ke laptop, masukkan ke folder yang sesuai. Folder apa dia? Nah, jadi folder itu kita banyak tuh. Bikinlah foldernya seperti yang ada di SSO penghulu itu ya. Ijazah, masukkan ijazah ke dalam. Ya. Menerima berkas, foto, masukkan berkas itu kan. Insyaallah belangkonya akhir tahun ini orang sedang berjibaku di Jakarta untuk menyempurnakan program. Oke, ini sudah berjalan. Nah, ini hasilnya nanti dari pekerjaan Bapak menyusun angka kredit. Ada tim penilai 1, tim penilai 2, ada ketua tim. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang ditunjuk dari pasangan ini untuk menilai angka kredit teman-temannya. Mudah-mudahan kalau di approve oleh Pak Kanwil. Angka kredit sudah kita sampaikan kemarin. Nah, ini BUP-nya 65 tahun. Kalau BUP 65 tahun, kalau Bapak simpan 4D nanti berapa tukinnya? Grade berapa dia? 11. Hah? 11 sampai A. 13. Kemana? Di atas lagi. Kalau utama deh itu. Berapa tunjangannya? 13.
Tunjangannya berapa? 7 juta. Nah, hari ini di pusat itu sedang digodok. Tunjangan penghulu ini kan dari 2007 tak pernah berubah. 250, 3,5, 500. Yang 4A? Yang 4A berapa? Ada sekolah. 300, 500 lah. 500 lah. Jadi tidak berubah. Padahal kata Pak Direktur, Pak Kamarudin Amin, penghulu pertama itu setingkat kasih loh. Harusnya setingkat kasih. Tapi tukar kinerjanya. Nah, itu bahasa beliau. Penghulu muda itu setingkat kabid loh. Setingkat pejabat administrator. Tapi tukar kinerjanya. Penghulu media 4A itu setingkat eselon 2, setingkat kanwil. Tapi tukar kinerjanya. Itu kata Pak Kamarudin kan. Nah, yang 4E itu setingkat dengan dirjen. Umur pensiunnya kan sama dengan dirjen itu. 65 tahun. Lah ada yang itu. Di Jakarta. Di Jakarta akan ada tahun ini. Di Jogja akan ada tahun ini. Karena Jogja itu lebih cepat dari kita. Kita masih berkutat dulu membahas Permen 462. Yang Jogja itu sudah jalan. Orang itu sudah lari gitu. Kan baru pun sudah jalan loh. Ya. Nah, jadi mereka itu akan ada tahun ini di sini. Kalau kita Sumbar, yang saya harapkan kemarin itu Pak Johar. Tapi Pak Johar ini sudah memasuki usia pensiun, nggak jadilah. Nah, jadi kalau sempat ini setingkat dirjen. Dirjen itu berapa tunjangannya satu bulan? 14 juta. Ya, susahlah kita menghitung uangnya. Maka oleh sebab itu kepada kawan-kawan penghulu, jadi rubahlah mindsetnya, jangan lagi berkutat dan bertumpu pada persoalan asmara. Dan menjadikan seolah-olah KUA itu menjadi KUA kantor urusan asmara. Tapi robahlah sesuai dengan mindset hari ini menjadi pusaka, pusat layanan keagamaan kecamatan. Ayo kita semua KJF, saya insya Allah juga akan KJF gitu kan. Tapi JF-nya tidak tahulah sampai hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.